Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Murtayun dari kelas 11 IPS 2 absen 38. Saya akan menjelaskan tentang salah satu peristiwa penting yang pernah terjadi di Eropa, yaitu Aufklärung. Aufklärung berasal dari bahasa Jerman yang artinya pencerahan. Aufklärung merupakan proses pendewasaan cara berpikir orang-orang Eropa, di mana pada masa ini manusia yakin bahwa dengan kemampuan berpikir manusia dapat menciptakan kemajuan dan cahaya dalam ilmu pengetahuan. Peristiwa Aufklärung terjadi di Eropa antara tahun 1695 sampai 1815, berkembang di Jerman, Prancis, dan Inggris. Dalam peristiwa Renaissance menghasilkan gagasan dalam bidang humaniora. Dalam peristiwa Aufklärung ini menghasilkan gagasan dalam bidang sains dan teknologi. Belakang terjadinya Aufklärung. Yang pertama, terjadinya Renaissance yang membawa perubahan dalam cara berpikir bangsa Eropa dalam memandang segala sesuatu dalam kehidupan manusia. Yang kedua, munculnya revolusi dalam berpikir, melahirkan gagasan-gagasan yang baru yang membutuhkan pembuktian secara ilmiah dan tidak sekedar percaya begitu saja seperti masa sebelumnya. Yang ketiga, perkembangan berpikir ini melahirkan sebuah metode ilmiah yang menjadi landasan dalam merumuskan persoalan dan solusi yang dihadapi manusia dalam kehidupannya. Yang keempat, dalam prakteknya, metode ilmiah ini membutuhkan hipotesis, eksperimen, dan pengamatan. Sehingga pada masa ini muncul kebebasan berpikir yang tidak lagi terikat dengan kepercayaan dan tradisi Eropa pada masa itu. Tujuan Aufklärung, yang pertama, mencari kebenaran melalui pendekatan ilmiah. Yang kedua, membuka cakrawala berpikir manusia bahwa setiap peristiwa yang terjadi di atas permukaan bumi pasti ada sebab akibatnya. Yang ketiga, melahirkan cara berpikir yang empiris serta ilmiah dan tidak hanya berdasarkan kepercayaan dan tradisi semata. Tokoh Aufklärung yang pertama berasal dari Jerman, yaitu Immanuel Kant. Dia berkata, jika manusia belum yakin dengan kemampuannya untuk menciptakan kemajuan dan kebahagiaan, itu tanda manusia tersebut belum dewasa. Oleh karena itu, sapere aude atau beranilah berpikir. Yang kedua berasal dari Inggris, yaitu Francis Bacon. Dia mengatakan, knowledge is power. Yang ketiga berasal dari Inggris juga, yang bernama John Locke. Dia mengatakan setiap individu punya hak-hak yang tidak dapat dirampas dari dirinya, atau liberalisme. Yang keempat berasal dari Prancis, yaitu Gigi Ressiu. Dia mengatakan tentang konsep negara demokrasi. Yang kelima berasal dari Prancis juga, yang bernama Voltaire. Dia mengatakan tentang reformasi sosial. Yang kelima bernama Voltaire. Dia mengatakan tentang reformasi sosial. Pengaruh Aufklärung ada dua sisi. Ada sisi positif dan sisi negatifnya. Yang berasal dari sisi positifnya yaitu yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan yang berdasarkan cara berpikir ilmiah. Yang kedua, munculnya penemuan-penemuan teknologi yang mempermudah kehidupan. Yang ketiga, berkembangnya paham liberalisme dan nasionalisme. Sisi negatifnya, yang pertama, luruhnya pengaruh agama di Eropa, terutama Katolik Roma. Yang kedua, munculnya pemahaman yang mengarah kepada anti-Tuhan atau ateisme dan mengagungkan kemampuan akal manusia untuk memecahkan segala permasalahan kehidupan. Sekian penjelasannya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.